Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Geografi kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan ramah dengan alam. Unit 1, potensi bencana alam di sekitar kita. Bagian 1. Berikut pembahasannya. Unit 1, potensi bencana alam di sekitar kita. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk atau deformasi pada lapisan kulit bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi kita terdiri dari lapisan-lapisan. Masing-masing lapisan memiliki ketebalan yang berbeda, serta memiliki bahan dasar yang berbeda pula. Bahan dasar yang berat tentu berada di tempat yang paling bawah, sedangkan yang ringan berada di atas. Pada alam nyata, mungkin kita akan kesulitan untuk mengamati lapisan bumi. Hal ini disebabkan kulit bumi kita sudah tidak lagi terbentuk sesuai lapisan aslinya yang dikarenakan oleh tangan manusia yang mengolah tanah. Tetapi pada daerah yang baru saja mengalami longsor atau terjadi patahan, maka kita dapat melihat adanya lapisan tanah tersebut. Permukaan bumi terbentuk dari lapisan batuan yang disebut kulit bumi atau litosfer. Kulit bumi mempunyai ketebalan relatif sangat tipis, sehingga mudah pecah-pecah menjadi potongan-potongan kulit bumi yang tak beraturan. Tenaga tektonik bergerak baik secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Contohnya adalah penenggelaman benua Gondwana menjadi sesar Hindia. Gerak epirogenetik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Contohnya, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku. Yang kedua, yaitu epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menurun. Contohnya adalah naiknya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Sedangkan gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan. Jika dibandingkan gerak epirogenesis, gerak orogenesis meliputi wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang sangat relatif singkat. Contohnya, pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi ini seperti pegunungan Andes di Amerika Selatan yang membentang mulai dari Argentina sampai Venezuela, Rocky Mountain di Amerika Utara yang membentang di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan dan patahan. Macam-macam lipatan yang terjadi akibat tenaga tektonik antara lain: yang pertama, lipatan tegak.
Lipatan ini terjadi apabila gerak tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Pada lipatan tegak, titik antiklinal dengan bidang horizontal membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Lipatan miring. Lipatan miring terjadi apabila salah satu tenaga tektonik lebih kuat sehingga akan membentuk lipatan yang miring. Titik antiklinalnya membentuk sudut kurang dari 90 derajat sampai 45 derajat. Yang ketiga ada lipatan rebah. Lipatan rebah terjadi apabila salah satu tenaga tektonik sangat kuat, sedangkan yang lainnya sangat lemah. Titik antiklinalnya merebah sampai kurang dari 45 derajat. Yang keempat ada dome dan basin. Dome adalah pergunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekanan tektonik sama kuat, akibatnya lapisan batuan naik ke atas. Sedangkan basin adalah cekungan yang membulat karena di daerah sekitarnya terangkat ke atas. Sedangkan macam-macam patahan yang terjadi akibat tenaga tektonik meliputi yang pertama sleng atau graben. Sleng atau graben merupakan patahan yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik yang sangat kuat dan terjadi secara tiba-tiba, mendorong bagian yang lemah ke atas, sedangkan bagian lainnya turun ke bawah. Sehingga patahan ini seakan memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjlok. Yang kedua ada horst. Horst merupakan kebalikan dari sleng. Lapisan batuan bagian tengah yang lemah terdorong ke atas, sehingga memperlihatkan adanya lapisan bumi yang menyembul ke atas. Berikut telah ditampilkan gambar dari penampakan horst dan sleng. Demikian pembahasan mengenai modul 4. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.